Pendidikan adalah kunci utama kemajuan. Setiap orang sesungguhnya berhak mendapatkan pendidikan karena setiap orang juga berhak untuk maju. Pendidikan tidak mengenal jenis kelamin. Selaku manusia, pria maupun wanita tidak ada bedanya dalam menuntut dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Namun jika ada salah satu yang dianaktirikan, jelas ada sesuatu yang salah di sana. Sepertinya begitulah gambaran yang dialami Raden Ajeng Kartini. Dan bagi Kartini, sesuatu itu amat berat untuk ia lawan. Sesuatu itu bernama adat istiadat yang sangat kukuh dipegang masyarakatnya. Apalagi ia adalah salah seorang putri bangsawan Jawa yang diharapkan bisa menjadi contoh serta teladan kelanjutan adat istiadat yang sesungguhnya membelenggunya sendiri. Raden Ajeng Kartini dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah, tanggal 21 April tahun 1879. Ayahnya adalah Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat, yang tercatat merupakan salah seorang dari 4 orang berpangkat Kanjeng Bupati yang ketika itu mampu membaca, menulis dan berbicara dalam bahasa Belanda. Dengan status jabatan ayahnya yang tinggi, memungkinkan bagi Kartini untuk bersekolah. Namun ada batasan yang tidak mungkin rasanya untuk dilanggar, yakni usia anak perempuan. Masa sekolahnya harus tamat ketika usianya telah menginjak 12 tahun. Wanita berusia 12 tahun harus dipingit, tidak diperkenankan keluar rumah lagi. Tugasnya hanya tinggal menunggu lelaki yang kelak datang untuk melamarnya, akan menjadi suaminya, keluarganya. Dan apabila ia mempunyai cita-cita, keinginan apapun harus dikubur dalam-dalam. Semua mesti dilakukan dengan sistem itu pula guna melestarikan adat istiadat leluhur. Begitu yang terjadi pada wanita Jawa waktu itu dan begitu pula yang harus dilakukan Kartini. Padahal Kartini mempunyai cita-cita yang amat tinggi. Ia ingin menjadi guru. Ketika memasuki masa penantian lelaki yang akan datang melamarnya, Kartini masih diperbolehkan berteman dengan buku. Namun justru karena teman itu wawasan dan pengetahuannya malah semakin terbuka, ia malah semakin mengerti. Adat istiadat yang harus dipegangnya teguh-teguh ternyata erat-erat membelenggunya. Adat istiadat itu berlawanan dengan kodratnya sebagai manusia. Ia sangat yakin Tuhan tidak pernah sekali-kali salah menciptakan dirinya sebagai manusia berjenis kelamin wanita. Yang jelas salah adalah makhluk ciptaan Tuhan bernama manusia yang menciptakan adat istiadat itu. Adat istiadat yang membuat cita-citanya menjadi guru laksana menyentuh langit. Kartini sangat gelisah. Berulang-ulang ia bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa hal itu harus terjadi? Mengapa kaum lelaki tidak harus mengalami seperti yang dialami diri dan kaumnya? Namun ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan kegelisahannya. Yang ia tahu, itu semua karena adanya pagar teramat kuat bernama adat istiadat. Itu saja, terbitlah pula keinginan Kartini untuk melompati pagar teramat kuat itu dan ia yakin mampu melakukannya. Ia merasa mampu mengejar cita-citanya menjadi guru. Namun yang tidak mampu dan tidak mungkin dilakukannya adalah mencongkarkan arang di dahi keluarganya, masyarakatnya pada adat istiadat yang sangat sakral. Perbuatannya itu amat sangat berani dan juga tidak berniat membuat ayah dan ibunya mendapat malu dan kehinaan atas kelakuannya. Namun, apa yang harus ia lakukan? Kartini tidak tahu jawaban pastinya, dan itu semakin membuatnya gelisah. Segala yang meresahkan hatinya, segala yang memenuhi benak dan pikirannya, serta segala yang dirasakannya dengan kodratnya sebagai wanita Jawa diungkapkannya melalui surat-surat yang lantas dikirimkannya ke teman dekatnya, Abendanon, yang menjadi direktur pengajaran Belanda. Kelak, kumpulan surat-surat Kartini itu dibukukan dan diberi judul Door du Easternistalik, habis gelap terbitlah terang. Selain surat pribadi kepada Abendanon, Kartini juga mengirimkan surat permohonan untuk mendapatkan beasiswa bersekolah di Belanda. Dalam masa pingitan, Kartini memang sempat melawan pagar kuat itu. Perlawanannya ditunjukkannya dengan membuka sekolah bagi anak-anak perempuan yang tinggal di sekitar kediamannya. Ia mengerti, amat banyak perempuan yang sama sekali tidak pernah mendapatkan pendidikan. Ia ingin berbagi. Diajarnya anak-anak perempuan itu membaca, berhitung, menyanyi, dan aneka keterampilan layaknya yang biasa didapatkan di sekolah. Ia sangat senang bisa berbuat itu. Kepuasannya menjadi guru seakan mengobati kerinduannya untuk menjadi guru yang sesungguhnya. Pagar kuat bernama adat istiadat itu hampir saja bisa dilompati Kartini ketika datang surat dari Belanda yang menyatakan permohonannya untuk bersekolah di Belanda. Beasiswa telah tersedia untuknya. Cita-citanya menjadi guru bukan lagi seperti menyentuh langit baginya. Namun surat itu datang tidak tepat waktu. Masa pingitannya hampir berakhir. Bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat, telah siap menjadi suaminya. Ia harus memasuki pintu rumah tangganya sendiri. Cita-citanya menjadi guru kembali laksana menyentuh langit.
Sekalipun dari balik tembok pingitan, namun Kartini tahu, ada seorang pemuda cerdas yang sangat membutuhkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Pemuda itu bukan berasal dari sukunya, ia berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Agus Salim namanya. Kartini ingin berbuat baik bagi sahabat dari bangsanya itu. Ia pun kembali mengirim surat ke Belanda dan memohon agar beasiswa itu diberikan kepada Agus Salim. Sayang, Agus Salim tidak memanfaatkan kebaikan Kartini. Itu dengan alasan yang hanya Agus Salim sendiri saja yang tahu. Kartini seketika melupakan keindahan suasana belajar di negeri Belanda. Ketika ia telah memasuki rumah tangganya sendiri, ia telah bersuami, ia telah menjadi milik seorang lelaki. Ia harus melayani lelaki itu dengan sebaik-baiknya seperti yang dilakukan ibunya terhadap ayahandanya. Sayang, usia Kartini tidak sepanjang angan-angan dan harapannya. 3 hari sesudah melahirkan putranya, Kartini kembali kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dalam usianya yang terbilang sangat muda, 25 tahun. Ia meninggal dunia 17 September tahun 1904. Raden Ajeng Kartini telah tiada. Keinginannya untuk melompati pagar kuat bernama adat istiadat itu kini telah diwakili perempuan-perempuan Indonesia. Habis gelap terbitlah terang benar-benar menjadi kenyataan. Kondisi gelap yang dialami Kartini telah berubah. Terang benderang bagi perempuan-perempuan Indonesia lainnya. Itulah jasa besar Kartini yang tiada mungkin dilupakan oleh perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi bebas. Sebebas-bebasnya untuk meraih apapun juga yang menjadi cita-citanya. Perjuangan yang dilakukan Raden Ajeng Kartini sangat dihargai pemerintah Indonesia hingga Putri Jepara yang cantik itu dianugerahi gelar sebagai pahlawan pergerakan nasional pada tahun ke-1964. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tokoh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.